Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi sebagai pasangan Cagup dan Cawagup yang sah pada Pilkada putaran kedua. Pihak KPU DKI juga sudah menyusun jadwal penyelenggaraan Pilkada DKI putaran kedua, termasuk menyelenggarakan 1 kali debat kandidat. Menghadapi putaran kedua Pilgub DKI 2017, sejumlah partai pengusung pasangan Ahok Jarot maupun Anies Sandi terus melakukan lobi politik dan gerilya untuk bisa mendulang suara dari pendukung Agus Silvi. Partai Demokrat sendiri mengaku belum menentukan arah dukungan di Pilkada DKI putaran kedua. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan menyebut arah dukungan Partai Demokrat akan diserahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono kemana suara Demokrat akan berlabuh. Partai penyokong Ahok Jarot terus melakukan konsolidasi, juga intensif melakukan komunikasi politik kepada 3 partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi JK, yakni P3, PKB, dan PAN yang di Pilkada DKI berada di kubu yang berbeda. Senada dengan tim ses Ahok Jarot, tim pemenangan Anies Sandi juga giat bertemu dengan sejumlah pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan mereka mengklaim sudah mendapat dukungan dari 5 DPC P3. Perhelatan putaran kedua Pilkada DKI dipastikan bakal berjalan sengit dan bakal menjawab apakah dukungan partai politik terhadap pasangan tertentu berjalan linear dengan arus bawah atau sebaliknya. Sebab dalam politik berlaku pameo, tidak ada lawan yang abadi. Hari ini menjadi lawan, esok hari beralih menjadi kawan. Berebut suara Demokrat, itulah topik dialog kita pada pagi hari ini. KPU DKI Jakarta menetapkan 2 pasang calon untuk berlaga kembali di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, yakni pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi. Sedangkan pasangan Agus Silvi yang dimotori Partai Demokrat harus masuk kotak. Kendati demikian, suara dukungan Agus Silvi sangat menentukan bagi kedua pasang calon yang berkontestasi untuk bisa meraih DKI 1. Bagaimana Partai Demokrat memainkan posisi mereka yang sangat strategis itu? Benarkah suara dukungan Agus Silvi nantinya akan terbelah 2 untuk kedua pasang calon? Untuk membahas topik itu di studio sudah hadir Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirojudin Abbas, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Sirojudin. Kalau kita bicara soal suara Agus Silvi di putaran pertama, ini kalau hitungan matematis memang sangat signifikan sebetulnya. Kalau dia pindah semuanya, pasti akan menentukan siapa yang akan jadi pemenang di putaran kedua nanti. Tapi apakah prosesnya akan seperti itu, Pak Sirojudin? Ya, memang kita punya harapan bahwa proses transisi pilihan itu akan berlangsung mudah. Oke. Tapi ini politik dan situasinya saat ini tidak bisa dipersepsikan linear seperti kelanjutan langsung dari proses putaran pertama lalu masuk putaran kedua. Saya kira saat ini skornya kembali ke basic lagi, ke 0-0 lagi, 0-0 lagi. Didefinisikan seperti itu. Karena dengan demikian pemilih sebetulnya sudah punya waktu lagi untuk memahami dan mencoba mengkaji lebih lanjut kualitas dari masing-masing calon dan isu-isu yang terkait langsung dengan kepentingan warga secara umum. Dan demikian saya kira meskipun di putaran pertama ada komposisi perolehan suara kayak begitu, itu tidak menjadi jaminan akan linear seperti di putaran pertama. Tadi Anda mengatakan bahwa ini tergantung kepada masyarakat nanti mana pasangan calon yang bisa memberikan program kerja atau visi kurang lebih seperti itu yang memuaskan calon pemilih seperti itu. Betul. Anda tidak menyebutkan partai politik di sini. Artinya boleh nggak kalau saya katakan pemilih itu sekarang sudah tidak melihat lagi dalam kontestasi Pilkada DKI. Pemilih tidak melihat paslon itu didukung oleh partai politik mana, tapi apa yang mereka tawarkan untuk para pemilih. Ada 2 saya kira. Pertama pada level institusional dan simbolik. Institusional dan simbolik itu adalah pengelompokan besar yang dipimpin oleh simbol-simbol politik tertentu dan institusi partai politik. Gitu. Tapi pemilih tidak selalu konsisten dengan preferensi dari elit dan institusi partai politik. Pemilih punya logiknya sendiri karena
itu kita harus sebutkan lagi bahwa Party ID itu rendah di Jakarta ini. Waktu pas putaran pertama juga itu terjadi? Itu terjadi, dan itu yang menjelaskan salah satunya kenapa dukungan dari koalisi 4 partai pendukung AHY itu bahkan tidak memenuhi minimum requirement yang sudah mereka miliki di kisaran 26%, tapi perolehannya hanya 17%. Oke, nah ya itu kan menarik sebetulnya. Artinya apapun partai-partai politik sekarang pendukung misalkan dari Ahok Jarot dan juga Anies Sandi, ketika mereka mencoba untuk berkoalisi, berkomunikasi segala macam, sebetulnya dampaknya itu boleh saya katakan tidak signifikan pada apa namanya mencoba untuk menggait suara pemilih. Kalau untuk mendapat dukungan dari pemilih, institusi partai mungkin kurang begitu berpengaruh, kalau untuk meyakinkan pemilih. Tetapi untuk memenangkan pertarungan simboliknya pada level yang lebih besar dan lembagaan partai politik itu penting. Misalnya begini. Kalau ternyata sebagian dari partai-partai berbasis masa Islam itu, misalnya yang 3, PAN, P3, dan PKB itu lebih banyak atau tiga-tiganya berpihak ke Anies Sandi, maka ada appeal ke publik yang sangat jelas bahwa Anies Sandi ini adalah pasangan yang didukung oleh mayoritas partai Islam. Dan Ahok atau Basuki Jarot didukung oleh partai nasionalis gitu, seterusnya. Dan tidak ada partai Islam di sana. Itu secara simbolik itu sebetulnya membelah bayangan dan persepsi publik bahwa Islam ada di kelompok Anies Sandi. Tetapi seandainya misalnya ada 1 atau 2 atau 3-tiganya misalnya partai koalisi AHY itu yang ada di pihak koalisi Basuki Jarot, maka di situ saya kira akan mengangkat satu level lagi dari pertarungan kontestasi pilkada DKI ini, tidak hanya pertarungan Islam dan Islam, agama dan bukan agama, tetapi menjadi lebih equal dan lebih tinggi levelnya di pertarungan antara gagasan dan kekuatan kandidat. Itu mestinya yang menarik sebetulnya. Itu yang menarik. Nah, itu sebabnya saya kira partai-partai yang di koalisi AHY, entah itu PKB, PAN, dan P3, Romi, gitu, saya kira mereka harus pikirkan kepentingan yang lebih besar ketimbang misalnya memberikan persepsi simbolik kepada publik bahwa ini pertarungannya antara Anies Sandi yang menguasai blok partai dan simbol-simbol pemilih keagamaan, sementara Ahok nasionalis. Nah, saya kira itu akan sangat membantu. Tapi kan ini menarik sebetulnya kalau kita melihat pernyataannya dari Pak Syarif Hasan misalkan, nanti mungkin bisa kita tayangkan kembali, yang mengatakan bahwa pilkada pada putaran pertama itu karena mereka mengusung partai-partai yang mengusung Agus Harimurti, maka untuk putaran kedua ini saya juga bingung. Kenapa Pak Syarif Hasan itu mewakili semua partai politik yang mendukung AHY, mengatakan bahwa partai pendukung itu akan memberikan masukan seperti itu, akan memberikan pandangannya, tapi yang akan menentukan adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah memang kontraknya seperti itu diserahkan kepada Agus Harimurti, atau nanti partai politiknya yang tetap diserahkan kepada Agus Harimurti, tapi di bawah mereka bergerak sendiri? Saya kira ada 2 kemungkinan di situ. Yang pertama, itu mengindikasikan pemimpin koalisi AHY itu memberikan ruang yang luas bagi partai politik dan pemilihnya untuk menentukan pilihannya sendiri-sendiri. Ada ruang di situ yang mereka buka. Tetapi juga ada keinginan dari pihak itu kelihatannya bahwa bolanya ingin tetap dipegang oleh AHY secara simbolik. Artinya secara simbolik AHY yang membawa semua gerbong koalisi ini mendukung yang mana. Kira-kira bisa jadi begitu kalau keinginan tertingginya. Tapi kan itu tergantung partai-partai anggota koalisi yang lainnya. Jika kemungkinan yang kedua terjadi, artinya memberikan paket koalisi itu ke AHY dan AHY diberikan cek misalnya untuk menentukan ditulis nama ke siapa gitu, saya kira power dan bola akan dipegang oleh Demokrat secara keseluruhan.
dalam beberapa hal itu baik untuk partai-partai berbasis Islam. Oke. Misalnya begini, konflik di internal PKB, P3 dan PAN soal penentuan dukungan koalisi ini tidak sederhana dan sangat-sangat berat. Misalnya gini, di dalam P3, di dalam PKB, di dalam PAN itu sendiri banyak pihak yang setuju dengan pandangan bahwa pemimpin mayoritas dipimpin mayoritas dan masyarakat Muslim sebaiknya dipimpin oleh pemimpin Muslim. Oke. Pandangan itu ada dan ketegangan di dalam juga ada. Jika mereka masuk sendiri-sendiri ke dalam koalisi, misalnya ke koalisi Basuki Jarot misalnya, itu problem di internal PKB, PAN dan P3 itu akan besar. Sebetulnya di putaran kedua ini. Iya, tapi kalau mereka lempar bolanya ke AHY, mereka bisa berkilah toh. Oke. Ini kan gerbong koalisi, rame-rame pindah ke sana, mungkin sedikit menyelamatkan internal PKB PAN ya. Oke, Pak Sirojudin. Dilempar ke AHY gitu. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Yeah. Pemirsa jangan kemana-mana.